Assalamualaikum, hai mam, hai teman-teman, kembali lagi di channel Miss NN. Di video kali ini aku mau masak inspirasi menu harian yang sederhana tapi enak dan bergizi. Langsung aja ya, hari pertama di sini aku mau masak terong balado sama bening bayam jagung oyong. Dan untuk proteinnya aku masak udang goreng crispy. Nah, pertama aku yang masak adalah terong ya. Di sini aku punya 2 terong. Langsung aja terongnya aku iris bagi 2. Karena di sini panjang jadi aku potong 3 dulu ya, terus dibelah 2 gitu. Langsung digoreng, minyaknya dikit aja ya. Nanti sisa minyaknya biar bisa buat ngosreng bumbunya sekalian. Nah, kalau misalkan udah digoreng kayak gini nggak terlalu gosong, langsung aja diangkat. Terus kita siapin deh bumbunya. Bumbunya sederhana aja ya, bawang merah, bawang putih, cabai sama tomat, terus pakai terasi. Semua bumbunya aku goreng dulu biar nanti pas nguleknya tuh gampang. Jangan lupa ditutup kalau ngegoreng ini ya, cabai nanti soalnya bisa meletup-meletup gitu. Setelah digoreng nggak terlalu mateng, ya kira-kira gampang aja lah kalau diulek. Langsung aja diulek, aku nggak di blender ya mam, soalnya kalau di blender terlalu halus, aku pengen yang kasaran aja. Nggak lupa juga aku tambahin terasi biar sedap. Terus garam secukupnya ya, aku pakai 1 sendok teh. Langsung aja diulek sampai kayak gini ya teksturnya. Terus aku tambahin deh gula merah sedikit. Nah, terus sebelum ngoseng bumbu aku potongin dulu bawang merah ya biar wangi. Baru nanti bumbu yang diulek tadi. Opsional aja sih ya, kalau misalkan mau bumbu yang diulek langsung juga nggak apa-apa karena itu juga udah ada bawang merahnya. Nah, ditumis-tumis gini sampai harum, sampai wangi. Aku tambahin daun salam sama daun jeruk. Terus kalau bumbunya udah mateng, langsung aja ditambahin air secukupnya aja ya mam. Ini buat matengin si terong. Sebenarnya terongnya juga udah mateng, tapi biar bumbunya makin ngeresep aja. Nah, terus dimasaknya sampai nyemek-nyemek gini deh. Udah terong mateng, aku lanjut nyayur bayam ya. Ini bumbunya gampangan aja, cuma bawang merah digeprek sama lengkoas. Terus didihkan air. Ini belum mendidih tapi udah aku cemplungin bumbu dulu ya. Pas sudah mendidih baru dicemplungin si jagung. Kalau jagungnya udah begitu mateng, terus cemplungin oyongnya. Nah, masak oyongnya juga nggak terlalu matang ya mam, karena dia nanti matang sendiri pas airnya masih panas gitu. Makanya aku langsung cemplungin bayam. Terus jeda semenit gitu, langsung taburin bumbu. Ini aku pakai daun bawang dan seledri, terus tomat. Udah kasih garam sama gula, udah selesai. Terus menu yang ketiga yaitu udang goreng crispy. Di sini aku pakai bumbu yang udah jadi ya, pakai tepung bumbu serbaguna yang sasa ini. Pertama tepungnya diadonin dulu pakai air ya, biar kental gitu, nggak usah terlalu encer. Terus udangnya dicemplungin, nanti habis itu digulingin ke tepung panir biar crispy gitu. Ini tuh enak banget mam, anakku suka banget udang dimasak kayak gini ya, jadi enak deh pokoknya. Langsung aja dipanasin minyak secukupnya, nggak usah terlalu banyak ya mam, biar sisaan minyaknya tuh nggak terlalu banyak kalau misalkan dibuang. Digoreng sampai kuning kecoklatan gitu, jangan lupa dibalik. Udah, kalau misalkan udah warnanya kayak gini langsung diangkat, disajikan deh. Dan menu hari ini, hari pertama Senin ya, udah mateng. Ada udang goreng crispy, terus bening bayam jagung oyong, sama terong balado. Siap untuk makan siang. Nikmat banget deh mam, pokoknya cobain ya. Oh iya teman-teman, sebelum lanjut ke menu hari kedua, aku mau minta subscribe-nya dulu dong. Karena subscribe kalian sangat berarti loh buat aku. Klik ya tombol subscribe yang warna merah itu, kemudian klik juga tombol loncengnya biar dapat notifikasi kalau aku update video terbaru. Terima kasih. Dan untuk menu hari kedua, di sini aku mau masak ayam saus mentega, ikan asin peda, asem-asem, cah kangkung sedap tempe, sama tempe goreng tepung. Yang pertama adalah ayam saus mentega ya. Di sini aku punya sayap ayam. Aku kucurin dulu jeruk nipis biar nggak amis. Terus aku taburin garam. Ini tuh diemin dulu ya kurang lebih 15 menit. Nanti habis itu digoreng. Bumbunya cuma bawang bombay sama bawang putih, sama saus tiram dan saus tomat. Ini tuh sayapnya digoreng setengah matang aja ya mams, jangan terlalu garing. Jadi yang penting nanti matangnya pas dibumbuin saus mentega itu ya. Pertama-tama kita tumis ya bumbunya. Ini pakainya nggak pakai minyak tapi pakai mentega. Aku pakai kurang lebih 2 sendok makan ya mams.
Kemudian nanti bawang bombanya langsung dicemplungin, aku pakai separuhnya dulu. Nanti yang separuh lagi buat pas ayamnya tuh udah mau matang gitu, jadi masih agak keras-keras gitu ya, manis. Ini dioseng-oseng sampai wangi, kemudian tambahin 2 sendok makan saus tiram. Harusnya sih ada saus Inggrisnya ya, tapi kecap Inggris gitu, cuma nggak ada, ya udah nggak apa-apa, ini pakai saus tomat aja 2 sendok makan sama kecap manis 2 sendok makan juga. Diaduk-aduk biar kecampur rata dulu, nanti baru ayamnya dicemplungin. Ini tambahin dulu ya garam sama lada secukupnya aja, aku pakai setengah sendok teh, tapi garamnya juga nggak sampai setengah sendok teh banget sih, karena udah asin nanti saus tiramnya ya. Kalau mau pakai kaldu silakan, kalau nggak juga nggak apa-apa, opsional aja. Dan kemudian ini ayamnya dicampurin. Ini tuh sebenarnya habis ini dikasih air biar nanti nyemek-nyemek gitu ya, cuma videonya kehapus gitu mams, jadi nggak kerekod. Ya udah, ini pokoknya udah dikasih air, terus sampai kira-kira belum diangkat kita taburin tuh bawang bombanya yang tadi ya, yang masih separuhnya itu, terus dimasak lagi sebentar, udah diangkat. Nah, menu yang pertama udah mateng, kita lanjut ke menu yang kedua ya. Di sini ada ikan peda, itu ikan asin, aku punya 3 ekor. Bumbunya lengkap ya, bawang merah, bawang putih. Ini tomatnya yang aku banyakin karena seger banget deh kalau tomat hijau. Ikan pedanya udah aku cuci bersih, terus ini aku goreng dulu ya mams. Digorengnya jangan dibolak-balik terus, sekali aja ngebaliknya. Jadi tunggu sampai bener-bener garing yang bawah baru dibalik. Kalau dibolak-balik terus nanti bisa hancur ikan pedanya. Nah, kalau udah kayak gini udah diangkat. Terus lanjut numis bumbu. Ini aku pakai minyak yang bekas tadi ya, tapi disaring yang nggak ngeresnya itu, nggak yang kotornya gitu. Ditumis bawang merah, bawang putih. Nah, kalau udah setengah mateng gitu, kita masukin tuh cabai-cabeannya ya. Di sini aku pakai cabai hijau, pakai cabai merah juga. Terus tomat hijau, tomat merahnya juga pakai. Pokoknya lengkap deh, ini pakai pete juga ya. Petenya aku tambahin tadi kan cuma 1, tapi kayaknya kurang, jadi aku tambahin 1 lagi. Terus kasih air, kasih garam dikit aja. Kasih kaldu sama gula pasir. Gula pasirnya aku pakai 1 sendok teh. Terus ini airnya kalau dirasa kurang tambahin lagi aja, soalnya kalau udah mateng nanti bakalan seger deh nguyup airnya itu ya, kuahnya. Walaupun asin sih, tapi menurut aku enak banget. Dan ini tomat hijaunya nggak semuanya dicemplungin yang tadi ya pertama, jadi biar ada yang keras-keras gitu, belum terlalu mateng deh pokoknya. Kalau udah mau diangkat, tinggal diperesin deh jeruk nipis. Ini buat asem-asemnya gitu ya mams, jadi seger deh pokoknya kalau misalkan pakai jeruk nipis. Kemudian lanjut ke menu yang ketiga, aku pakai ini ya, tumis kangkung. Bumbunya sederhana, sama aja sih, bawang merah, bawang putih diiris semua, cuma ini pakai terasi sama pakai tempe dikit. Itu tuh tempenya udah lumayan berapa hari gitu ya, jadi sedep. Tempe yang udah agak bau gitu, tapi bukan tempe busuk. Tumis-tumis ini bawang merah, bawang putih sama terasi. Terus dimasukin deh cabai sama tomat sampai wangi. Terus tambahin tuh tempenya ya. Kalau tempenya mau dihancurin juga enak lagi, sedep lagi, cuman aku ini iris aja kecil-kecil. Pakai saus tiram sedikit aja, kira-kira 1 sendok teh. Terus pakai kecap manis juga sedikit aja, kira-kira 1 sendok makan. Kasih air dikit, yang terlalu banyak karena kangkung nanti juga kayak ngeluarin air gitu. Kalau udah cemplungin garam, kaldu, terus gula dikit. Nah, baru kangkungnya ya terakhir dimasak sebentar. Ini kangkungnya motongnya dibelah-belah gitu ya mam, batangnya, karena suka sangsi kalau kangkung, ngeri ada lintah gitu kan.
Pokoknya ini masak buat sekali makan. Kalau kangkung kayak gini sih nanti buat malam tuh bisa numis lagi. Kalau kangkung kan enaknya dadakan gitu, Mams. Lanjut menu yang terakhir yaitu goreng tempe. Di sini bumbunya gampang banget, cuma pakai bawang putih sama ketumbar. Dialusin bawang putihnya, ketumbarnya emang aku udah punya ketumbar bubuk ya, aku blender sendiri. Terus pakai daun bawang sama pakai garam. Aku nggak pakai kaldu lagi kalau goreng tempe ya, Mams. Menurut aku pakai garam doang aja udah enak. Jadi bisa apa ya? Ya udah gurih lah, nggak usah pakai kaldu lagi. Jadi meminimalisir penggunaan kaldu-kaldu gitu. Kalau misalkan bisa bikin sendiri, ya lebih baik gitu bikin kaldu sendiri. Terus pakai tepung terigunya yang protein rendah ya kalau bikin goreng-gorengan gini, jadi lebih kriuk. Kalau pakai tepung terigu yang protein sedang, hasilnya menurut aku kurang kriuk. Jadi nanti baru sebentar udah lemes gitu, Mams. Jadi aku sukanya sih pakai yang protein rendah kalau bikin gorengan. Dan ini digoreng kayak gini aja udah mantap. Nah, kira-kira seperti ini ya, Mams, menu hari kedua. Ada ayam saus mentega, terus ada tumis kangkung, tempe sedep, ada ikan peda asem-asem sama goreng tempe. Nah, lanjut menu hari ketiga, aku masak sup ikan bumbu cemplung komplit sama kentang goreng balado. Di sini bumbu-bumbunya ini ya, Mams, kurang lebih samalah, bumbu sama aja semuanya. Ini tuh resep lengkapnya sebenarnya ada di video tersendiri ya, tapi di sini versi cepetnya aja, menu harian gitu. Jadi ini pertama ikannya aku kucurin jeruk nipis biar nggak amis, didiemin kurang lebih 15 menit. Terus bumbunya diiris-iris semua ya, sama digeprek untuk kunyit, jahe, lengkoas sama sereh. Salam sama daun jeruk pakai juga ya, Mams. Pokoknya biar seger. Ini didihin dulu air 1 liter kurang lebih. Terus bumbu-bumbunya semua dicemplungin, cabenya juga utuh karena nanti biar anakku tuh ikut makan, jadi nggak kepedesan gitu. Udah semuanya dicemplungin, nanti pokoknya di tes rasa dulu. Ikannya jangan dulu dimasukin ya, kalau misalkan rasanya udah pas baru ikannya masuk. Karena kalau ikannya udah masuk duluan, nanti kita masih aduk-aduk kasih bumbu ini itu, jadinya hancur. Ini aku tambahin sayurnya wortel sama buncis. Aku sengaja nggak pakai kentang karena kentangnya mau aku goreng biar ada bedanya gitu. Kalau misalkan kentang di sayur sop suka ini sih ya, nggak boleh diangetin gitu katanya. Jadi mendingan aku kalau nyayur sop tuh nggak pakai kentang. Kalau misalkan kira-kira yang bakalan gak habis cepet gitu, kalau misalkan mau makan lagi terus pengen anget gitu kan pasti diangetin. Nah, biar nggak bahaya atau gimana lah, nggak pakai kentang. Ini bumbunya sama aja, garam, gula, lada gitu sih. Dicicipin dulu, kalau udah pas baru ikannya dimasukin. Nah, setelah dicicipin rasanya udah pas baru ikannya dimasukin ya, Mams. Jadi udah nggak diaduk-aduk kebanyakan ngaduk. Udah pas, tinggal nanti dimasukin tuh yang terakhir, daun kemangi, tomat dan bawang gitu. Oh ya teman-teman, sambil nonton jangan lupa subscribe-nya, jangan lupa like dan komen ya kalau ada yang mau ditanyain. Terima kasih buat teman-teman yang udah pada subscribe. Nah, kalau udah kayak gini, dikucurin jeruk nipis biar makin seger, makin enak. Kalau ada belimbing wulu boleh tambahin belimbing wulu. Tapi karena aku nggak punya, jadi aku pakai jeruk nipis. Tambahin asam juga boleh. Pokoknya ini cemplung-cemplung lagi tomat, daun bawang, daun seledri, sama terakhir kemangi. Udah, tinggal disajikan. Ini seger banget. Dimakan hujan-hujan, anget-anget makan sop. Pokoknya nambah deh nasinya. Kepala ini ya yang paling enak menurut aku, sama buntut. Karena kalau makan kepala tuh enak aja. Terus lanjut menu yang berikutnya, kentang ya. Kentangnya mau aku goreng. Ini tuh
nggak direbus dulu, langsung dipotong-potong kayak gini, terus ditaburin garam, aduk-aduk, udah langsung digoreng. Nanti tinggal taburin bumbu balado gitu mams. Ini jadinya enak banget kayak gini aja. Jadi masak hari ini cuma 2 menu ya, karena si sop ikan itu udah komplit, ada sayurnya, ada buncis, ada wortel gitu. Makanya aku nggak masak menu tambahan yang lain, cuma sop ikan sama ini kentang balado, kentang goreng balado ya. Nanti pakai bumbu balado kayak bumbu antaka atau bumbu mama suka gitu, sama aja sih rasanya. Digoreng-goreng sampai coklat gitu mams. Ini kentang mau diapain aja juga enak ya, namanya kentang. Pokoknya udah cukup kayak gini, menurut aku udah bikin nafsu makan. Nah kalau udah kering tinggal ditaburin deh bumbu baladonya. Kalau punya bumbu keju juga boleh, bumbu apa aja sih rasanya ya, macem-macem. Dan ini dia menu hari ketiga sudah matang, sudah siap untuk disantap. Ada sup ikan bumbu cemplung sama kentang goreng balado. Lanjut menu hari keempat, ada semur jengkol luget, udang rebon, sup telur oyong sama bakwan bala-bala. Di sini yang pertama aku masak adalah semur jengkol. Semur jengkolnya aku presto dulu ya mams, biar gampang nanti, biar enak, biar nggak kelamaan direbus. Kalau di presto cukup 15 menit, jengkolnya udah empuk banget nih kayak gini, kulitnya juga gampang ngelupas. Digeprek-geprek dulu biar nanti bumbunya ngeresep. Nah kalau udah kayak gini, sisihkan dulu. Terus siapin bumbu-bumbunya yang mau dihalusin. Di sini ada bawang merah, bawang putih, kemiri, garam, lada. Pokoknya semuanya diulek sampai halus. Kalau udah halus kayak gini, tambahin tomat, diiris dulu ya tomatnya. Terus tambahin apa lagi ya? Bawang bombay. Ya aku suka pakai bawang dulu ya, diiris, mau bombay atau bawang merah sama aja. Yang penting pokoknya kalau sebelum numis bumbu yang diulek, ditumisin dulu bawang-bawangan kayak gini tuh, jadi wangi, lebih wangi dan sedap. Jadi bawang bombay ditumis dulu sampai harum. Nanti baru bumbu yang diulek tadi ya dimasukin. Opsional sih kalau misalkan nggak pakai bumbu yang diiris dulu kayak gini juga nggak apa-apa, karena tadi kan udah ada bawang merahnya. Nih bumbunya banyak ya jadinya, jadi nanti kuah jengkolnya tuh enak. Aku paling seneng kalau jengkol di semur tuh bumbunya kayak gini mams, jangan pelit sama bumbu, jadinya tuh enak. Pakai nasi anget sama jengkol doang, terus bakwan itu juga udah nafsu makan menggila. Diaduk-aduk, ditumis-tumis sampai wangi, sampai bumbunya matang dulu ya, baru nanti jengkolnya dimasukin. Ini tuh jengkol yang aku masak ada 650 gram gitu mams, setengah kilo lebih ya. Habis sih sehari juga, paling sisa dikit buat besok pagi sarapan gitu. Tambahin garam sama lada. Kalau misalkan dirasa kurang ya, ini aku pakai kaldu bubuk juga yang rasa sapi. Terus jengkolnya dimasukin. Nah ini tuh nanti videonya ada yang hilang, yang pas jengkolnya tuh udah mateng, udah dikasih air gitu. Tapi nggak apa-apa ya, pokoknya kayak ginilah masaknya. Kasih kecap. Kasih kecapnya aku nggak pakai ukuran, pokoknya asal kelihatan coklat lah, bagus gitu. Jadi warnanya tuh jangan yang coklat muda ya, ini sampai coklat tua gitu. Nah kan kepotong videonya karena hilang. Nah lanjut menu yang berikutnya, udang rebon. Di sini aku punya udang rebon 1 ons. Di ini dulu ya, cuci bersih di air mengalir gini. Kalau udah ditiriskan, terus kita siapin bumbunya ya mams. Bumbunya sangat mudah banget, sederhana. Bawang merah, bawang putih, cabai sama tomat. Ini semua bumbu diiris-iris kayak gini. Terus aku tambahin lengkoas sama salam ya. Kalau misalkan nggak ada juga nggak apa-apa sih. Ini cuman aku pengen aja karena ada. Nah ditumis-tumis bumbunya kayak gini sampai harum, sampai mateng. Terus nanti baru dicemplungin udang rebonnya.
Dan untuk menu yang aku bikin ini, kan aku rencananya mau bikin menu 1 bulan ya mams. Aku mau bagi seminggu-seminggu gitu, cuman pada kenyataannya pas diedit tuh videonya kepanjangan kalau misalkan seminggu ya 7 hari. Makanya ini aku bikin yang pas aja deh 4 hari atau 5 hari gitu, jadi biar durasi videonya tuh nggak kepanjangan. Pokoknya yang penting nanti dibikin 30 hari itu dengan menu yang berbeda-beda gitu ya mams ya. Ini ditambahin ya cabenya sama tomat kalau bumbu bawang merah bawang putihnya udah mateng gitu. Terus nanti baru dimasukin udang rebonnya. Nanti pokoknya dioseng-oseng terus sampai garing sesuai keinginan kita garingnya seperti apa. Kalau aku sih senangnya garing banget udang rebon kayak gini. Tapi belinya nggak mau udang rebon yang garing, belinya yang basah tapi nanti dimasak sampai garing. Kalau misalkan belinya udang rebon yang udah garing, itu beda ya mams teksturnya. Dia menurut aku lebih enakan yang basah kayak gini, dia masih seger gitu, kayaknya belum kelamaan. Kalau yang udah garing tuh udah kelamaan kayaknya dikeringin gitu di sananya. Dan ini aku tambahin garam juga ya, walaupun udang rebonnya udah asin tapi aku tambahin dikit, nggak apa-apa lah biar ada rasa asin dari garam. Kalau misalkan mau pakai penyedap juga boleh, tapi nggak juga nggak apa-apa. Pokoknya dioseng-oseng terus kayak gini sampai garing. Kalau misalkan nggak dioseng-oseng nanti bisa gosong ya mam, ini karena kan nggak diairin gitu. Makanya harus standby di sini di kompor. Ini tuh sedep banget makan udang rebon kayak gini. Anakku yang nomor 1 tuh doyan udang rebon kayak gini mams. Jadi walaupun punya anak kecil, kita ajarin aja ya makan makanan orang dewasa gitu, biar nggak susah nantinya. Udah mateng udang rebonnya, kita lanjut ke oyong ya. Ini buat anakku yang kecil karena nggak mungkin kan makan udang rebon, jadi aku masakin oyong. Bumbunya bawang merah bawang putih, ini karena ada batang daun bawang aku sertakan juga biar wangi. Oyongnya itu juga sisaan kemarin ya, cuma ada separuh, makanya aku tambahin telurnya pakai telur omega mams, jadi kuningnya tuh bagus ya, oranye gitu. Di tempat aku sih telur omega itu beda 1000 sama telur yang biasa, makanya aku mendingan pilih telur yang omega. Habisnya kalau masak telur yang biasa ngelihat warnanya kuningnya tuh kuning biasa, jadi kayak udah nggak selera gitu. Kalau ini kan cakep ya, oranye. Nah ini telurnya kenapa aku pecahin di mangkuk dulu, karena takutnya telurnya nggak bagus. Soalnya pernah ya pengalaman udah masak sayur banyak, giliran telur diceplokin ke wajan langsung, ternyata telurnya tuh udah nggak bagus, makanya jadi kebuang gitu. Makanya pengalaman aja kalau misalkan masak telur tuh telurnya kita pecahin aja dulu di wadah. Nah kalau udah mendidih ya udah masukin tuh oyongnya, nanti dimasak sebentar, tambahin garam, gula gitu ya, sama lada dikit. Nanti terakhir tinggal taburin potongan daun bawang seledri sama tomat, tuh nambah selera gitu ya, jadi sedep. Pokoknya masakan apa aja yang aku masak tuh anak-anakku doyan. Dia tuh suka pada bilang katanya enak-enak gitu. Alhamdulillah kalau misalkan masakan kita laku ya mam di keluarga gitu kan, jadinya nggak terbuang sia-sia. Nah terus lanjut aku mau bikin bakwan ya di sini, karena kalau nggak ada kerik-keriknya tuh kayaknya kurang gitu makan, jadi aku tambahin bakwan ini. Biasa aja sih pakai bawang putih yang bubuk gitu, terus pakai lada. Ini sayur-sayurnya juga cuma pakai wortel sama kol, terus daun bawang, nggak pakai seledri. Aku tambahin tepung maizena dikit biar renyah-renyah gitu ya mams, tapi nggak aku tambahin baking powder, cuma ini aja tepung maizena. Tapi sama aja sih menurut aku, ditambahin tepung maizena atau enggak. Mungkin kalau ditambahin baking powder beda lagi ya. Ini diaduk-aduk sampai teksturnya kayak gini. Nanti nggak terlalu encer sih kalau aku sukanya. Terus siapin minyak, panasin dulu sampai panas, baru dicemplungin bakwannya. Bakwan bala-bala, bakwan sayur ya. Sayur oyong sama bakwan tuh enak mams. Ini kalau mau disempilin cabai gitu di dalam bakwan, jadi ranjau. Tapi aku takut ntar anakku kemakan cabai, jadi nggak usah.
digoreng-goreng sampai kayak gini ya. Nah, udah matang menu hari ini. Ada udang rebon, semur jengkol, sayur oyong, sama bakwan bala-bala. Siap untuk makan. Nah, sampai di sini dulu ya mam video dariku. Ini menu harian yang part 1. Nanti insya Allah bersambung lagi di part keduanya ya, pokoknya sampai 30 hari. Mudah-mudahan bermanfaat buat mams di rumah, buat teman-teman semua. Terima kasih yang udah mampir di channel Miss NN. Wassalamualaikum.